Hai guys, kali ini Mince mau mengulas ringkasan cerita sinetron Cinta di Dalam Perjodohan episode 26. Namun seperti biasa, sebelum Mince mulai ceritanya, klik dulu tombol like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain punya duit berkarung-karung, punya pabrik sarung, punya ribuan burung dan bisa beli gunung galunggung. Amin. Di episode kali ini diceritakan jika Cemura shock. Karena Gio memberikan semua harta yang dimilikinya pada Cemura. Cemura dengan mata berkaca-kaca lalu bilang, Gio, kamu salah paham. Gio pun menjawab tegas. Bukan salah paham, tapi memang cuma ini yang Mama inginkan. Gio menaruh map dan kotak berisi kunci di atas kasur. Setelah itu Gio pergi sambil membawa travel bag-nya. Cemura pun jadi makin shock, sambil menangis bergegas mengejar Gio dan berusaha menghentikannya. Gio, Mama mohon, dengerin Mama, maksud Mama bukan begitu. Mama nggak mau kehilangan kamu, tolong jangan pergi nak. Jangan. Namun Gio malah jawab, Ma, Gio mau buktikan, sebagai laki-laki Gio bisa hidup mandiri. Di atas kaki sendiri. Berhasil dari keringat Gio sendiri. Bukan dari pemberian Mama atau Papa. Gio pun lalu berusaha melepaskan pegangan Cemura. Namun Cemura tidak mau melepaskannya. Gio, jangan tinggalin Mama. Mama nggak mau hidup sendirian. Mama nggak mau ditinggalin sama Gio. Namun Gio sama sekali tidak menghiraukan permohonan Cemura. Gio sambil terus berusaha melepas pegangan tangan Cemura lalu bilang, maaf Ma, aku sudah dewasa, anak laki-laki kecil Mama sudah dewasa sekarang, aku sudah menentukan sikap dan pilihanku sendiri. Pegangan tangan Cemura akhirnya terlepas. Gio pun lalu pergi. Cemura pun akhirnya terjatuh dan sambil terus menangis lalu teriak memanggil Gio, namun Gio tetap tidak menghiraukannya dan terus melangkah pergi. Di tempat lainnya, Miko lagi ngomong sama kasir yang kerja di cafe-restonya. Salah kamu tadi, hitungannya seharusnya jangan dikenakan diskon dulu. Belum selesai Miko ngomong, Gio tiba-tiba muncul sambil menaruh tas sport bagnya di depan Miko sambil bilang, gue siap kerja bos. Bos harus terima gue ya. Miko tentu saja kaget dan jadi kebingungan. Gio apaan nih? Gio yang emang sudah memberikan seluruh hartanya kepada Cemura malah tersenyum sambil kemudian mengambil buku menu dan pulpen. Gue bisa jadi apa aja yang lo mau, pelayan, bersih-bersih, promosi, apa aja. Gio pun lalu beranjak menyambut tamu-tamu yang baru. Masuk kafe sambil kemudian menawarkan menu-menu yang ada di kafe. Miko yang masih bingung dengan sikap Gio jadi bengong. Kasir jadi senyum-senyum melihatnya. Sementara Gio dengan cekatan melakukan pekerjaannya sebagai pelayan cafe. Gio sambil terus melakukan pekerjaannya lalu tanya Miko. Gimana bos? Cekatan kan gue. Tinggal minta seragam, gue detik ini juga siap kerja. Miko yang belum ngerti dengan sikap Gio jadi garuk-garuk kepala dan bilang, Gio, gue bingung ngomongnya ntar sama Kikan. Anak sultan kerja di sini, gue gaji lo berapa? Gio malah tertawa dan bilang, lebih dari gaji lo lah pastinya. Miko makin bingung. Namun tak lama Gio pun melarat ucapannya. Nyantai, gaji sesuai aja, intinya gue mau kerja. Miko masih bingung. Namun tak lama Miko dengan sangat terpaksa akhirnya menerima Gio. Kerja di kafenya. Di tempat lainnya, Devan lagi melamun di depan jendela kamarnya sambil pemandangan di luar. Devan pun berkali-kali melihat layar HP-nya dan melihat ke chat bar Naila. Tapi chat barnya kosong. Devan pun jadi heran. Tumben perawat bawel nggak telepon atau chat. Devan pun jadi mikir. Namun tak lama Devan tersadar dan bergumam. Kenapa gue jadi kepikiran? Siapa dia? Devan sambil senyum. Sinis jadi geleng-geleng kepala. Sementara itu Naila yang masih terjebak di rooftop cafe masih mondar-mandir gelisah jadi kejebak begini, masa harus nunggu malam sampai cafenya sepi baru bisa turun? Tak lama terdengar ada yang membuka pintu rooftop.
Naila kaget dan jadi panik. Saat itu juga Naila lalu mencari tempat sembunyi dan akhirnya masuk ke dalam salah satu dus kosong besar yang ada di sana. Di saat yang sama Gio muncul sambil membawa tumpukan kardus dan menyimpannya di dekat kardus tempat Naila sembunyi sambil melihat tumpukan kardus yang tampak berantakan. Gak rapi amat naronya. Gio pun lalu mau merapikan tumpukan kardus. Gio lalu mau mengangkat kardus tempat Naila lagi bersembunyi. Namun berat. Gio karuan jadi heran. Sementara Naila yang ada di dalam kardus jadi tegang. Gio pun lalu mau buka kardus dan melihat ke dalamnya. Namun saat itu tiba-tiba ada kucing yang melompat masuk ke kardus kosong lainnya. Gio pun kaget dan jadi bergidik melihatnya, jangan-jangan isinya kucing. Makanya berat. Ya udah digeser dikit aja. Gio terus geser paksa, sampai mepet, dan ditekan lagi biar ke sudut dinding. Naila yang ada di dalam kardus tentu saja jadi kesakitan karena kardus tempatnya bersembunyi dibuat jadi gepeng. Sementara itu Gio lalu menggeser kardus lainnya hingga benar-benar mepet dengan kardus tempat Naila sembunyi. Naila pun jadi makin kesakitan. Sementara itu Gio lalu pergi. Naila yang masih berada di dalam kardus sambil meringis kesakitan jadi bernafas lega. Gio yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya lalu duduk di depan Miko. Miko yang ternyata masih bingung, lalu bilang, "Jujur bro, gue masih bingung nih, gajinya dikit. Gue nggak enak, banyak gue belum mampu, lagian nggak enak sama pegawai gue yang lain." Gio pun lalu jawab ucapan Miko, "Kan aku udah bilang tadi, sesuai aturan cafe kamu aja, tapi kalau kerja aku bagus, kamu kasih bonus lah." Miko pun mengangguk dan jawab, "Ya pastilah. Terus kenapa lo tiba-tiba mau kerja beginian? Lo punya kantor, punya buffet, harta masih luber." Gio sambil menghela nafas lalu jawab ucapan Miko, "Bukan punya aku semua itu. Punya nyokap dan bokap. Yang hasil kerja aku, ya belum ada. Semua ijazah aku di Jerman, jadinya nggak bisa lemar ke kantor-kantor." Miko pun jadi mikir dan bilang, "Gue yang jadi kejebak nih, kudu terima lo. Gue kasih lo bisanya sebatas UMR ya." Gio pun mengangguk sambil bilang, "Aku taruh tas di ruangan kamu ya." Miko kaget dan makin bingung. "Bro, lo tinggal sini juga?" Gio sambil tersenyum mengangguk dan kemudian pergi ke ruangan Miko. Miko pun jadi tepuk jidat. Di tempat lainnya Devan masih berdiri sambil menimang-nimang HP-nya. Wajah Devan tampak gundah. Sesaat, dia melihat HP-nya dan kemudian mencoba menekan nomor Naila. Wajah Devan terlihat gelisah. Di saat yang sama Naila yang masih kejebak di rooftop juga mau telepon Devan. Akibatnya mereka pun malah sama-sama mendengar suara operator telepon yang bilang, "Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk." Devan pun jadi menghela nafas dan langsung matiin HP-nya sambil bergumam, "Dia pasti sibuk sama orang lain." Di tempat lainnya Naila juga jadi menghela nafas sambil bergumam, "Yaa, dia udah nggak butuhin aku lagi kali." Naila pun jadi termenung bingung. Sementara itu Tomorrow yang masih gundah duduk di kursi teras rumahnya. Tomorrow yang ngerasa kesepian lalu mengambil HP-nya dan kemudian telepon Wilona. Namun ternyata malah di-reject. Tomorrow pun kaget dan jadi heran. Kok di-reject? Tomorrow pun jadi makin gundah dan kemudian menatap sekitar sambil meneteskan air matanya. Malamnya, Hendra kaget mendapat kabar dari Edwin jika perusahaan Renata ternyata bermasalah. Hendra pun bertanya cemas, "Apa kamu bilang perusahaan Renata bermasalah? Siapa yang bilang?" Edwin lalu jawab, "Saya dapat dari laporan yang masuk, bos. Perusahaan yang diberikan Renata ternyata bermasalah. Dan hutangnya baru tercatatkan setelah RUPS." Hendra pun jadi geram. Saat itu juga Hendra lalu mengambil HP-nya dan langsung telepon Renata. Tapi HP-nya Renata ternyata nggak aktif. Hendra pun jadi gusar dan memekik marah. "Gila. Kenapa bisa seceroboh ini? Argo, Renata. Keterlaluan kamu.
Di tempat lainnya, Gio yang sudah selesai mengerjakan pekerjaannya bernafas lega. Gio pun lalu menguap dan membalikan tubuhnya. Di saat yang sama Naila yang seharian sembunyi di rooftop turun dari tangga dan lewat begitu saja. Mereka tidak saling melihat. Karena posisinya yang emang saling memunggungi satu sama lain. Naila yang mau pergi dari kafe terus jalan. Namun di satu jarak Naila tiba-tiba berhenti. Dahinya mengernyit dan wajahnya berubah jadi tegang. Naila dengan gerakan yang sangat perlahan lalu melangkah mundur dan menoleh ke arah Gio, namun Gio ternyata sudah nggak ada. Naila pun jadi terkesiap. Tadi kayak ada orang. Ternyata cuma aku. Sendirian. Naila pun menghela nafas lega. Sementara itu Gio yang kini ternyata sudah berada di ruangan Miko lalu merebahkan tubuhnya dan langsung berusaha untuk memejamkan matanya. Naila yang kini sudah berada di dapur kafe lalu sibuk bikin minum. Dia mengambil teh celup, lalu memasukkan gula ke gelas, kemudian mencampurnya dengan air hangat. Setelah itu Naila membuka kulkas, mencari makanan. Mengambil buah apel dan sepotong kue, kemudian memakannya. Dia lalu memakan buah dan minum teh manis sambil duduk di kursi meja makan kecil. Naila begitu menikmatinya. Sementara itu di tempat lainnya Azka berjalan menuju apartemennya. Namun di depan apartemen ternyata sudah ada Tomorrow. Azka pun kaget dan langsung berhenti melangkah sambil menatap tajam Tomorrow. Sementara Tomorrow yang ternyata sudah sedari tadi menunggu Azka jadi tersenyum lega dan langsung berusaha menyapa hangat Azka sambil lulurkan tangannya ke Azka. Namun Azka yang emang masih benci sama Azka langsung menepis tangan Tomorrow sambil bilang, "Jangan ganggu saya." Tomorrow kaget dan langsung bilang, "Azka, kamu mau kan ikut tinggal di rumah Mama?" Azka malah menjawab ketus, "Penawaran gak masuk akal, kamu sudah tahu jawabannya." Tamata pun jadi kecewa dan terpukul mendengar jawaban Azka. Tomorrow sambil menatap erat Azka lalu bilang, "Azka, aku mama kamu. Apa salah kalau seorang ibu mengajak anaknya untuk tinggal bersama? Kita bisa bicara Azka tentang masa lalu. Mungkin itu akan menyakitkan buat kamu. Tapi mama punya alasan, kenapa mama ninggalin kamu dulu." Azka pun jadi terdiam dengan wajah gusar. Sementara Tomorrow melanjutkan ucapannya, "Mama pengen kita menutup masa lalu dan membuka lembaran baru. Bisa kan, Azka? Kita semua tersakiti di masa lalu. Tapi Mama akan pastikan memberikan kamu kasih sayang seperti yang Mama berikan pada Gio." Azka malah jadi kesal dan bilang, "Cukup. Kamu malah bikin saya tambah antipati sama kamu. Sudah saya bilang, saya nggak butuh kasih sayang seorang mama. Saya sudah bahagia dengan hidup saya sendiri." Tomorrow kaget dan langsung bilang, "Kamu darah daging mama, Azka." Azka sambil tersenyum kecut malah balik bertanya, "Darah daging? Hubungan darah? Saya sudah lama melupakan itu. Karena nggak sedikit orang tertipu karena alasan itu." Tomorrow pun jadi sedih dan sambil terus menangis lalu bolang, "Kamu nggak tahu gimana tersiksanya Mama, Azka. Gimana kesepiannya Mama sekarang." Azka lagi-lagi malah tersenyum sinis. "Oh ya? Good. Biar kamu bisa merasakan betapa kesepiannya saya dulu." Setelah ngomong begitu, Azka pun lalu bergegas jalan menuju lift apartemen. Tomorrow pun jadi makin sedih dan terus menangis. Sementara itu Naila yang masih berada di kafe lalu membaringkan tubuhnya di kursi dan kemudian tidur dengan nyenyaknya. Tak lama Gio terjaga dan dengan langkah gontai lalu beranjak ke toilet dan langsung menutup pintu toilet. Naila yang sudah terlelap tidur kaget dan jadi terjaga. Naila pun lalu menatap ke toilet. Di dalam toilet terdengar suara air keran. Naila pun kaget dan jadi cemas. Saat itu juga Naila langsung beranjak ke pojok sisi kitchen set dan langsung sembunyi dengan wajah ketakutan. Tak lama Gio pun keluar dari toilet. Dan maaf ya guys, ringkasan cerita terpaksa Mince akhiri sampai di sini. Biar kalian makin penasaran.
dan menyaksikan langsung siaran lengkapnya di tayangan sinetron Cinta di Dalam Perjodohan. Gimana guys? Makin seru kan ceritanya? Mince tunggu komentarnya ya. Dan buat yang baru gabung, Mince ingetin sekali lagi, jangan lupa klik like, subscribe dan lonceng notifikasinya. Biar kalian Mince doain punya duit berkarung-karung, punya pabrik sarung, punya ribuan burung, bisa beli gunung galunggung dan pastinya nggak akan ketinggalan update cerita cinta di dalam perjodohan. Bye!